Prabu Harjuna Sosrobau, Padepokan Arga Sekar. Bambang Sukrasana senang sekali dengan ilmu yang dipertontonkan oleh ayahnya itu. Ia membayangkan jika ia sendiri yang memilikinya, akan ia pergunakan untuk membantu sesama. Namun, seperti kata ayahnya, bahwa ilmu itu perlu laku, sesuatu yang harus dijalani dengan tidak ringan. Tetapi ia bertekad untuk mewujudkannya, apalagi ayahnya tadi berkata bahwa dirinya mampu melakukan itu, bahkan bisa lebih cepat. Kedua putranya itu terkejut, ternyata ayahnya basah kuyup oleh keringat, seperti baru saja bekerja keras. Namun mereka lega, karena ayahnya tetap segar, tidak pucat. Resi Swandagni tersenyum. Ia tidak bermaksud memamerkan kesaktiannya, namun sekedar mempertontonkan agar anak-anaknya mengerti dengan ilmu yang akan diwariskannya. Resi Swandagni pun melanjutkan dengan petuah-petuahnya kepada kedua putranya. Ia berharap anak-anaknya menjadi anak yang berbudi luhur, karena lahir dari seorang ayah yang selalu berbakti kepada Sang Pencipta dan menghargai sesama, serta hidup di lingkungan yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik pula. Matahari telah mencapai puncak cakrawala. Mereka bertiga beristirahat sambil minum dan makan siang dengan bekal yang ia bawa. Namun, Bambang Sukrasana penasaran dengan pohon kelapa yang tadi dipindahkan oleh ayahnya. Ia kemudian berlari untuk membuktikan apakah pohon kelapa itu sungguh-sungguh atau jadi-jadian. Resi Swandagni dan Bambang Sumantri terkejut ketika Bambang Sukrasana tiba-tiba berlari. Namun ia dibiarkannya, menunggu apa yang akan dilakukan oleh anak itu. Dalam sekejap Bambang Sukrasana telah sampai di pohon kelapa itu. Terlihat ia menepuk-nepuk pohon itu, seakan ingin meyakinkan bahwa pohon itu sungguh-sungguh pohon beneran. Dari kejauhan terlihat Bambang Sukrasana kemudian memanjat pohon itu. Dengan cekatan telah sampai di pucuknya. Dan sesaat kemudian ia telah turun dan terlihat menenteng 3 buah kelapa. Resi Swandagni dan Bambang Sumantri tersenyum karena Bambang Sukrasana membawa 3 buah kelapa muda. Pasti segar jika diminum pada saat udara terik seperti saat itu. Kau pengertian, Adi? Kata Bambang Sumantri. Hanya untuk membuktikan apakah pohon kelapa itu beneran, saut Bambang Sukrasana. Walau cedal dan sengau, namun ayah dan kakaknya itu segera tahu maksudnya. Bambang Sumantri segera mengupas degan kelapa muda itu dengan pisau belati yang ia bawa. Minumlah. Apakah itu air degan sungguhan? Pintar si Swandagni sambil tersenyum. Mereka bertiga pun minum dengan nikmatnya. Segar, celetuk Bambang Sukrasana. Yang lain pun tersenyum melihat tingkah Bambang Sukrasana. Setelah beberapa saat beristirahat, Resi Swandagni ingin menunjukkan pula pusaka yang akan diwariskan kepada anak sulungnya, Bambang Sumantri. Kedua anaknya itu pun tertegun ketika ayahnya telah menghunus sebuah senjata yang aneh. Seperti anak panah,
Ujungnya seperti paruh burung yang runcing dan tajam. Batangnya lebih besar dari batang anak panah pada umumnya. Sedangkan ekornya pun menyerupai ekor burung. Resi Swadagni memperlihatkan senjata pusaka itu kepada kedua putranya. Senjata pusaka ini adalah senjata pemberian dewa yang aku terima setelah melakukan mesuraga, bertapa selama 4 kali 40 hari di sebuah puncak gunung. Dewa itu hadir hanya dengan suara, tanpa rupa, dan kemudian memberikan pusaka ini kepadaku, kata Resi Swadagni. Kedua putranya pun kagum kepada ayahnya yang mampu nglakoni mesuraga selama itu dan dianugerahi pusaka oleh dewa. Selama mesuraga, aku bukannya tanpa makan dan tanpa minum sama sekali. Namun aku makan dan minum seperlunya, seperti petunjuk yang ada di buku ini, kata Resi Swadagni sambil menunjukkan sebuah buku kecil yang terlihat kusam.